Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya punya lampu DC 12 volt 30 watt. Nah, pada umumnya untuk lampu DC yang harganya murah untuk wattnya itu nggak sesuai antara yang terbaca di wattmeter dengan yang tertulis untuk di boxnya. Dan di kesempatan kali ini saya akan memodifikasi untuk lampu yang 30 watt ini agar bisa maksimal untuk wattnya. Jadi meskipun harganya murah, nanti bisa jadi super terang untuk lampu 30 watt ini. Namun sebelum saya lanjutkan untuk modifikasinya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, di sini sudah saya siapkan baterai dan wattmeter untuk memonitor watt yang terbaca dari lampu 30 watt ini. Nah, sebelum saya modifikasi untuk lampunya ini, saya tes dulu untuk lampunya ini terbaca berapa watt. Coba saya hubungkan untuk kabel dari lampu ini ke wattmeter. Yang positif saya hubungkan ke positif, dan yang negatif saya hubungkan ke negatif. Nah, ini sudah nyala ya, untuk lampunya terang banget. Menurut saya ini sudah cukup terang untuk lampu 30 watt. Namun perlu diperhatikan untuk di wattmeternya, ini bisa sahabat lihat sendiri, untuk wattnya hanya terbaca 9,6 sampai dengan 9,7 watt. Dari lampu 30 watt ini tertulis 30 watt ya. Nah, untuk real wattnya hanya 9,6 watt saja. Nah, dari analisis saya dengan kabel sekecil ini untuk lampu 30 watt tentunya tidak bisa mengalirkan arus yang maksimal. Ini jika saya pegang, untuk kabelnya lumayan hangat, artinya tidak cukup untuk menyuplai lampu yang ada di sini. Jadi untuk modifikasi yang pertama ini saya ganti untuk kabelnya. Saya ganti dengan ukuran yang lebih besar. Nah, untuk kabelnya di sini saya ganti dengan kabel binti merah putih. Ini untuk tembaganya lumayan besar dibandingkan kabel yang di sini. Ini kecil banget. Dan untuk lampunya ini coba saya buka kapnya dulu ya. Jadi bisa ketahuan untuk dalemannya seperti apa. Oke, ini sudah terbuka ya untuk kap lampunya. Ini saya taruh di sini. Kemudian untuk lampunya bisa sahabat lihat seperti ini ya. Ini nggak ada heatsink dan kabelnya kecil. Coba saya dekatkan. Nah, untuk kabelnya ini dihubungkan ke bagian sini. Ini kecil banget kabelnya, jadi nggak mungkin mampu untuk 30 watt. Untuk kabel bawaannya ini saya lepas. Ini coba saya angkat untuk lampunya. Nah, seperti ini ya. Ini saya lepas untuk kabel bawaannya. Oke, ini sudah terlepas ya untuk kabel bawaannya. Nah, coba diperhatikan untuk kabel bawaannya. Ini serabutnya kecil banget ya. Sedikit, sehingga tidak akan mampu untuk menyuplai lampu hingga 30 watt. Kemudian coba saya pasang untuk kabel bintinya ya. Ini saya bersihkan dulu untuk timahnya ini. Untuk kabel merah di sini saya gunakan sebagai kabel positif dan kabel putih ini sebagai kabel negatif. Saya sambung ke bagian lampunya. Oke, di sini sudah tersambung ya untuk kabelnya. Ini sudah kuat. Selanjutnya saya tes tanpa saya masukkan ke tutupnya. Jadi ini langsung saya tes ke wattmeter. Sebelum saya tes, ini saya kasih jepitan dulu untuk kabelnya supaya mudah. Oke, selanjutnya ini saya balik ya. Ini. Terus saya pasang untuk kabelnya ke wattmeter. Ini saya dekatkan. Kabel negatif saya pasang ke negatif, yang positif pasang ke positif.
Nah, ada perubahan ya. Untuk wattnya sekarang jadi 14 watt. Ini sudah meningkat ya. Namun dengan meningkatnya watt yang ada di wattmeter ini, tentunya untuk modul lampunya ini semakin panas. Nah, terangnya jadi super terang banget ini ya, seperti ini. Coba saya pegang. Nah, ini panas ya, jadi panas untuk lampunya. Dan ini akan saya tambahkan heatsink supaya tidak terlalu panas. Untuk heatsinknya saya menggunakan heatsink ini bekas copotan. Dan ini akan saya tempelkan di bagian belakang dari lampu ini. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini muat di dalam case. Sudah saya coba. Selanjutnya saya lem dulu untuk heatsinknya ini dengan modul lampunya. Oke sahabat, ini untuk heatsinknya sudah nempel ke bagian belakang dari modul lampunya ini. Oke, ini untuk lampunya sudah nyala ya. Dan coba cek untuk di wattmeter. Nah, ini untuk wattnya terbaca 14 watt dari lampu 30 watt. Kemudian untuk modul lampunya ini ya nggak ada terasa hangat. Untuk di bagian sini juga lumayan dingin. Coba saya tempelin monitor suhu ya. Ini untuk sensor suhunya ya. Jadi untuk sensornya ini saya pasangkan di sini, di sela-sela dari heatsinknya ini. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah kelihatan semua ya untuk monitor suhunya di sini, dan sensor suhunya ini saya tempelkan ke bagian heatsink dari lampu ini. Selanjutnya saya hubungkan untuk kabelnya ini ke wattmeter. Oke, ini sudah nyala. Dan lampunya ini terang banget seperti ini. Untuk di heatsinknya ini sudah mulai terasa hangat, agak hangat ya. Coba sambil diperhatikan untuk monitor suhunya ini. Untuk sekarang ada di 39 derajat Celcius. Ini masih aman untuk sebuah lampu. Sampai 40 itu masih lumayan aman. Ini hanya hangat gitu saja. Tadi sebelum dikasih heatsink ini panas. Ini hanya hangat. Nah, sampai 40 derajat sudah. Dan ternyata setelah saya perhatikan untuk monitor suhunya, ini sekarang sudah sampai di 54 derajat Celcius. Ini jika saya pegang, ini panas untuk heatsinknya ya. Panas. Tadinya saya kira ketika saya tambahkan heatsink seperti ini bisa meredam untuk panas yang ada di modul lampunya ini. Ternyata ini sudah sampai 55 derajat ya, sebentar lagi. Ini sudah 54,9. Nah, ini 55 derajat Celcius. Dan kesimpulan dari saya untuk lampu yang wattnya besar seperti ini, kenapa dikasih kabel yang kecil seperti ini? Ini untuk menjaga untuk lampu yang ada di sini supaya tidak panas, sehingga untuk watt yang mengalir tidak sampai dengan 10 watt. Ketika saya ganti untuk kabelnya ini, memang untuk lampunya ini menjadi sangat terang, namun untuk lampunya ini jadi panas banget. Ini sudah saya kasih heatsink, tapi heatsinknya juga jadi semakin panas. Ya, bisa sahabat lihat sendiri untuk suhunya ini sudah 56,8 derajat Celcius untuk lampu. Nah, sebenarnya untuk lampu-lampu AC ya seperti yang biasanya kita gunakan, lampu Hanox, Philips, itu juga jika dipegang panas seperti ini juga, namun tidak sepanas yang seperti ini. Ini hampir 60 derajat ya, sudah 57 derajat Celcius. Nah, ini sebabnya kenapa dikasih kabel yang kecil, supaya untuk lampunya ini tidak panas dan bisa awet untuk digunakan. Nah, untuk suhunya ini bisa sahabat lihat ya, ini sepertinya standby di kisaran 58
sampai dengan 60 derajat Celcius. Karena ini sudah pelan banget naiknya, tadi cepat ya, cepat banget naiknya. Kemungkinan ini sampai 60 derajat. Dan menurut saya ini nggak recommended untuk dimodif ya, diganti kabel besar seperti ini nggak perlu, kemudian dikasih heatsink juga nggak perlu. Jadi ya, apa bawaan dari pabrik ini sudah cukup terang, meskipun wattnya kecil dan tidak seterang yang dimodif ganti kabel seperti ini. Namun untungnya jika menggunakan kabel kecil memang kurang terang, tapi bisa lebih awet untuk lampunya. Dan seperti yang sahabat lihat, untuk lampu 30 watt ini juga nggak sampai 30 watt, bahkan 15 watt pun nggak sampai, ya ini 14 watt saja. Dengan modifikasi seperti ini, suhunya bahkan sampai hampir 60 derajat. Ini jika dibiarkan juga sampai di 60 derajat. Dan salah satu kekurangannya jika diganti kabel besar seperti ini, tentunya untuk jalur lampu induk dari baterai menuju ke lampu ini biasanya jauh, dan juga memerlukan kabel besar jika ingin terangnya seperti ini. Jadi ya, gunakan kabel seadanya meskipun kurang terang. Dan ini saya balikan ke posisi semula ya, karena untuk modifikasinya memang berhasil super terang, tapi ini bisa memperpendek untuk umur lampunya, jadi ini saya lepas-lepas lagi. Oke sahabat, ini sudah saya kembalikan ke posisi semula ya. Dan coba saya hubungkan lagi, tentunya untuk wattnya ini sudah kecil. Kembali ke posisi semula untuk wattnya ya, ini 9 watt. Namun sebenarnya untuk 9 watt ini pun sudah cukup terang. Ya ini 9 watt ya. Dan untuk lampunya tidak hangat lagi. Yang hangat malah kabelnya. Ini jika dipegang memang agak hangat untuk kabelnya, tapi ya sesuai dengan spesifikasi bawaannya, meskipun untuk wattnya kecil. Nah sebenarnya untuk lampu DC seperti ini ada yang harganya mahal, dan untuk wattnya itu hampir real, meskipun nggak real sama persis. Dan untuk lampu-lampu yang murah seperti ini tentunya nggak bisa jika diikuti watt yang tertulis di kotaknya. Ya harganya murah, tentunya kualitasnya juga nggak bisa untuk membandingi yang harganya mahal. Dan saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Untuk produk yang ada di dalam video ini sudah saya sertakan linknya di pin komentar dan juga di deskripsi video. Atau mungkin sahabat ingin bertanya tentang seputar PLTS, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.